Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dejita Cianisa dengan NIM 2323270013. Di sini saya akan menyampaikan materi pengantar sosiologi dengan judul stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Dasar dan inti lapisan sosial yaitu tidak adanya keseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban. Kewajiban dan tanggung jawab di antara anggota masyarakat, artinya lapisan masyarakat sudah ada sejak manusia itu mengenal kehidupan bersama dalam organisasi sosial. Bentuk-bentuk konkret diklasifikasikan ke dalam 3 kelas, yaitu ekonomis, politis, yang didasarkan pada jabatan-jabatan tertentu dalam masyarakat. Pada umumnya bersifat kumulatif yang saling mempengaruhi, dan karakteristik stratifikasi sosial, perbedaan dalam kemampuan atau kesanggupan, perbedaan dalam gaya hidup atau lifestyle orang itu, perbedaan dalam hak dan akses dalam pemanfaatkan sumber daya. Unsur-unsur stratifikasi sosial yaitu kedudukan, tempat seseorang dalam status pola tertentu secara hierarkis sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial sehubungan dengan orang-orang lain dalam kelompok tersebut, yaitu mengukur status dapat dilihat dari jabatan atau pekerjaan, pendidikan, dan luasnya ilmu pengetahuan, kekayaan, keturunan, dan agama. Dimensi stratifikasi sosial yaitu adanya kekayaan, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kehormatan, kesalahan agama. Kedua yaitu adanya peran, yaitu role. Aspek dinamis dari kedudukan, artinya seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukan, maka orang tersebut telah melaksanakan sesuatu peran. Keduanya tak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling bergantungan, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi yang diberikan masyarakat kepadanya. Peran mencakup 3 hal, yaitu peran meliputi norma-norma, peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan individu, peran juga sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial. Fungsi peran yaitu memberi arah pada proses sosialisasi, perwarisan tradisi, dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat, menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat. Terjadinya stratifikasi sosial yaitu secara tidak sengaja dan tidak direncanakan, misalnya pelapisan sosial karena tingkat umur. Secara sengaja dibuat untuk capai tujuan tertentu, jenjang sosial atas dasar tingkat pendidikan, perbedaan atas dasar kekuasaan, pembedaan atas dasar pendidikan. Jadi, dasar dan inti pelapisan sosial itu tidak adanya keseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban. Karena tidak ada keseimbangan, yaitu mungkin terjadinya stratifikasi sosial itu karena tidak adil dalam suatu hak dan kewajiban. Terus juga terdapatnya yaitu ekonomis, politis yang didasarkan pada jabatan-jabatan tertentu dalam masyarakat. Ketika jabatan tertinggi itu akan selalu dihormati daripada jabatan yang rendah. Seperti seseorang yang pendidikannya yang jauh lebih tinggi itu jauh lebih dihormati daripada seseorang yang tidak berpendidikan. Seperti orang yang S1, S2, S3 yang lebih dihormati yaitu jabatan yang lebih tinggi yaitu S3. Terus juga pekerjaan, di mana pekerjaan seseorang itu juga bisa menyebabkan stratifikasi sosial. Pekerjaan yang lebih tinggi itu lebih dipandang oleh masyarakat dan lebih dihormati. Terus juga yaitu adanya peran itu aspek dinamis dari kedudukan, artinya seseorang itu telah menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Hak dan kewajibannya itu berjalan dengan baik tanpa terjadinya stratifikasi sosial. Itulah tadi presentasi dari saya akhiri. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.